Disiarkan langsung dari Kabupaten Solok Selatan. Inilah Edukasi, edisi untuk konsultasi. Hanya di 90,8 FM, Radio Teman Sejati, banyak manfaat dengar radio. Ya, hari ini Sobat Sejati ngomongin tentang pertanian organik. Nah, ya tadi Mani juga udah singgung bahwa pertanian organik ini juga lagi gencar banget disemarakan atau lagi diberlakukan. Nah, emangnya kenapa ya Sobat Sejati padi organik ini jadi pembahasan, pastinya perlu kita tanyakan sama narasumber ini ya. Oke, dari Bapak siapa dulu ini yang mau mulai? Bapak Bawadud? Wawan ya. Ya, Bapak Wawan, Ya. silakan. Jadi yang pertama di sini yang melatar belakangi pertanian organik ya kan, itu tingkat ketergantungan petani akan pupuk anorganik atau pupuk kimia sintetis itu saat ini kan sangat terlalu tinggi, yang dampaknya terhadap biaya produksi pertaniannya menjadi meningkat atau bertambah. Terus yang kedua, terjadinya pencemaran lingkungan lahan pertanian karena penggunaan kimia sintetis tadi, makanya kita perlu upaya memulihkan kondisi lahan pertanian yang sudah terlanjur rusak. Terus yang ketiga, tingginya residu pestisida pada hasilnya atau produk pertanian yang berdampak buruk terhadap kesehatan akibat mengkonsumsi produk anorganik atau kimia sintetis tersebut. Jadi intinya sih sebenarnya biar lebih sehat lagi ya, sehat yang dimakan juga dan juga ditanam gitu ya Sobat Sejati. Oke, organik. Dan selanjutnya tadi kita udah tahu kan kenapa membahas tentang pertanian organik. Terus sebenarnya pertanian organik itu sendiri apa gitu Pak? Selamat bergabung dengan saya Alex Octaviona. Saya penyuluh di Pauduo. Kemudian binaan saya di Kapau. Warga Kapau yang dengar saya, hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tadi ditanya ya, petani organik itu apa kan? Ya. Organik itu gampang dirakit, Ya. gampang lagi diurai. Nah, jadi itu apapun bendanya yang bisa dirakit dan diurai secara cepat, nah, itu bisa kita artikan itu organik. Demikian juga dengan pertanian organik dan produk-produk organik kan gitu. Jadi pertanian organik ini kita memanfaatkan produk-produk alam. Ya, di mana produk alam ini kan senyawa kimianya gampang dibentuk, kemudian gampang pula diurai. Ya, Sobat Sejati, kembali lagi di edukasi. Nah, ngomongin tentang pertanian organik, sebenarnya konsepnya itu seperti apa sih Pak? Boleh mungkin Bapak Salman Fedri yang mewakilkan? Ya. Oke. Jadi pemirsa sahabat teman sejati, konsep pertanian organik itu pangan yang sehat, bergizi, dan dapat diproduksi dengan cara yang dikenal sebagai pertanian organik. Pertanian organik merupakan teknik budidaya pertanian yang berorientasi pada pemanfaatan bahan-bahan alami atau lokal tanpa menggunakan kimia sintetis seperti pupuk. Jadi pupuk dan pestisida. Jadi semuanya seperti pupuk dan pestisida itu sebenarnya sudah tersedia dari alam. Jadi cuma bagaimana cara kita memanfaatkan potensi yang ada. Ya, biasanya selama ini kita beli aja di Ya, toko gitu ya Pak. maunya kan yang instan. Nah, kebiasaan petani kita sebagian kebiasaan petani kita itu maunya yang instan. Nah, jadi sekarang kita coba balik lagi ke alam ya, memanfaatkan apa yang ada gitu ya Pak. Oke, nah itu ya Sobat Sejati konsep dari pertanian organik. Jadinya pastinya kalau udah seperti ini bisa lebih hemat biaya dong Pak.
pasti. Nah, oke deh, makin menarik kalau udah ngomongin biaya ya Sobat Sejati. Jadi nanti kita bakal ngobrol lagi, bakal kita lengkapi lagi obrolan kita tentang pertanian organik. Sobat Sejati tetap dengarkan 90,8 FM. Oke Sobat Sejati, balik lagi di edukasi ngomongin tentang pertanian organik. Tadi udah dikasih tahu sedikit konsepnya ya, sebelum kita break tadi udah dikasih tahu konsepnya bahwa intinya sih balik lagi ke alam gitu kan. Jadi kalau udah balik lagi ke alam, kita mungkin nggak perlu lagi pakai biaya pupuk gitu ya Pak, biaya pupuk atau yang lainnya gitu ya Pak. Sebetulnya kalau dari segi pupuk, sebetulnya kita pakai pupuk juga. Cuma yang secara kimiawi memang nggak ada. Iya. Jadi dengan pertimbangan biaya pupuk yang semakin lama semakin mahal, sulit didapatkan. Jadi apanya tuh pupuk yang kita harapkan di sini pupuk dari alam, bukannya kita beli lagi ke toko-toko toko-toko. Ya, jadi pakainya pupuk yang ada di alam ya, Sobat Sejati, yang sudah tersedia sama alam. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditambahkan Pak dari konsep pertaniannya? Iya, pertanian organik ya. Pemirsa sekalian, sebenarnya pertanian organik ini intinya itu menempatkan lahan pertanian kita kembali kepada fitrahnya gitu. Seperti halnya kalau kita lihat di hutan itu ya, di bukit di belakang rumah kita itu pohon-pohon tumbuh subur, kan nggak ada yang mupuk, nggak ada yang mupuk. Iya. Nggak pernah orang-orang ribut tuh gara-gara pupuk mahal pohon belakang rumah kita terus tandus gitu kan, atau harga racun naik kan. Terus pohon belakang rumah kita tahu-tahu yang di hutan-hutan itu mati kena serangan hama, itu kan ribut kan gitu. Nggak ada. Iya. Kalau kita lihat, jadi kita pertanian organik itu seperti itu. Kita menempatkan lahan pertanian kita sebagaimana mestinya. Kita tempatkan pada kembali ke rantai makanan tadi. Nah, ada yang di top of level, sepertinya kita yang berada di atas rantai makanan, kita makan apa aja. Kemudian ada hewan-hewan, ada tumbuh-tumbuhan dan tanah. Nah, ini siklus itu yang kita coba hidupkan dalam pertanian organik itu. Itu yang kita coba belajar di situ bagaimana lahan pertanian kita itu hidup dia sebagaimana mestinya. Ada siklus di situ, dari tanah ke tanaman kita, terus kita konsumsi. Kita kembalikan sebagian apa yang jadi hak tanah, dan kita berharap nantinya Allah memberikan kita rezeki di situ. Nah, kan ini ada juga nih sebenarnya kerjaan Ustadz juga ini sih. Ya, di surat Al-Araf menjelaskan 57-58 kalau nggak salah dari 56 sampai 58 menjelaskan seperti itu. Mulai dari kerusakan, kita juga yang menyebabkan kan gitu. Dari kita sebab kerusakan. Kemudian bagaimana Allah membangun iklim untuk kita bagaimana caranya alam ini tumbuh sehat, iklim makro mikro. Itu Allah yang kontrol. Kalau bahasa kaminya tuh hujan bapatuh itu pupuk urea loh. Hujan berpetus-petus kan ya. Asal hujan ada petirnya itu. Insya Allah tuh pupuk urea tuh. Saya pernah mengecek tanah. Saya teliti dengan perangkat uji tanah sawah, PUTS namanya. Sampel tanah yang kita ambil dari lahan yang habis kena hujan, itu kita cek, ternyata memang nitrogennya tinggi, pupuk ureanya tinggi, pupuk ureanya di situ tinggi. Nah, jadi pertanian organik kalau kita tahu seperti itu, ngapain lagi kita harus repot-repot beli pupuk urea? Pertanyaannya, mengapa sudah hujan berpetus-petus seperti itu, nggak subur-subur kan ini masalahnya? Nah, di sinilah pertanian organik itu sebenarnya simple tapi tidak gampang. Nah, tapi bukan berarti sulit kan begitu. Sulit, kita bisa usahakan. Jadi di situ ibarat siaran parabola, Bu ya, rekan-rekan sekalian atau pemirsa sekalian, sahabat sejati, panggilan akrab pemirsa. Jadi siaran Trans TV, Mola TV, ini bukan iklan, kan ada itu, nyebar itu ada, tapi kok nggak dapat di TV saya.
Bukan berarti nggak ada siaran itu. Jadi kita bilang jangan di alam ini tidak ada pupuk ureanya. Ada tapi nggak bisa kita menangkap. Receivernya itu yang kita siapkan. Apa itu? Itulah ada mikroorganisme. Nah ini temui lagi penyuluhnya nanti di sesi berikutnya kita bahas. Oke deh ya, di pending dulu Sahabat Sejati. Itu tadi udah sedikit dikasih kisi-kisinya bagaimana nih ya Sahabat Sejati. Gampang sih tapi nggak sesimpel itu caranya ya Pak ya. Oke, nggak sulit. Nah penasaran kan gimana caranya atau rumusnya, kayaknya ada sama Pak Alek deh ya Sahabat Sejati. Tetap di 90,8 FM Radio Teman Sejati. 90,8 FM. Disiarkan langsung dari Kabupaten Solok Selatan. Inilah edukasi, edisi untuk konsultasi. Hanya di 90,8 FM Radio Teman Sejati. Banyak manfaat dengar radio. Oke Sahabat Sejati, semakin menarik ya perbincangan kita tentang pertanian organik. Nah Sahabat Sejati, yang paling intinya sih tadi kalau Mani nangkepnya ya ini tentang hemat biaya produksi juga. Nah tentang konsep tadi udah, selanjutnya kita mungkin perlu tahu juga nih, sebenarnya ini udah disinggung juga sih, prinsip-prinsip dari pertanian organik itu apa sih Bapak-bapak? Oke, siapa yang ingin mewakili? Baiklah Sahabat Sejati, ada beberapa prinsip-prinsip pertanian organik sebenarnya. Jadi yang pertama itu yang mana pertanian organik itu diharapkan menjaga ekosistem agar tetap sehat. Nah itu terus penerapan ajas efisiensi pada sistem budidayanya, efisiensi dalam hal dari segi biaya tadi. Terus melakukan kegiatan produksi dengan konsep pertanian berkelanjutan. Konsepnya itu mungkin kami tambahkan sedikit di sini, tadi menyinggung yang tadi kan juga di situ kita kan menggunakan pupuk, pupuknya itu pupuk organik gitu. Terus juga untuk pengendalian OPT, pengendalian OPT itu kita secara biologis gitu. Contohnya kita memanfaatkan hewan-hewan atau binatang yang ada di sekitar, misalnya seperti kucing untuk pengendalian tikus gitu kan. Itu ada juga mungkin elang ya kan. Itu terus ada juga rotasi ya. Konsepnya itu kita bisa juga dengan rotasi tanaman untuk memutus siklus daripada hama penyakitnya itu tadi. Karena seperti yang disampaikan rekan saya tadi Alek Octaviona itu kalau rantai makanannya itu terputus, otomatis juga nanti siklus pertumbuhan atau perkembangbiakan OPT itu akan terputus. Jadi seperti itu. Terus prinsip selanjutnya itu menghasilkan produk yang bebas pestisida atau bebas residu. Jadi prinsipnya itu kita berarti bisa menyediakan pangan yang bergizi, yang sehat untuk dikonsumsi, baik untuk si petaninya maupun sebagai produsen ataupun nanti yang konsumennya atau pembeli dari produk organik itu dan lingkungannya gitu kan. Terus ya yang terakhir menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Oke, nah itu ya Sobat Siti. Oke, Bapak. Ya benar juga sih yang disampaikan oleh Pak Bahwanudin tadi. Saya pernah ketemu di kelompok waktu itu Pak Bahwan, waktu itu lagi sekolah lapang komoditi jeruk kalau tidak salah. Jadi pemirsa sekalian, ini yang seperti inilah yang ada di pikiran kita, yang tertanam di pikiran kita. Ada namanya kumbang helm. Pas pagi-pagi itu kita melakukan pengamatan, petani kita mendapatkan kumbang helm di tanamannya. Kumbang helm kira-kira saya rasa pemirsa sekalian tahu, itu kumbang yang seperti helm, seperti mobil Volkswagen yang kodok gitu. Ada bintil-bintil hitam merah kan. Nah, jadi petani kita bilang ini nih hama ini bikin hancur tanaman kita. Gitu. Jadi siapapun yang ada di lokasi kejadian itu dituduh jadi penjahat itu. Itu memang itu yang tapi nggak ada yang, kita nggak bilang itu salah apa tidak. Tapi pertanian organik mengajar kita untuk melihat lebih
lebih jauh lagi, melihat apa manfaatnya dan bagaimana itu bisa terjadi. Sebenarnya Puma Helm itu bukan dia yang menjadi penjahat di situ, ya kan Pak Wawan? Malah dia yang membantu kita. Sebenarnya itu teman kita dalam memberantas hama penyakit. Nah, jadi ini pertanian organik mengajak kita untuk jangan main semprot aja. Kita lihat dulu apa masalahnya. Nah, nanti itu dicarikan solusinya, gitu. Oke deh ya. Mungkin terus juga bisa juga secara nabati ya. Jadi ada beberapa tumbuhan di sekitar kita sebenarnya yang mungkin dari segi kandungannya atau dari segi rasanya yang tidak disukai oleh hama penyakit, ya kan? Atau kandungannya yang bisa membuat hilangnya selera makan bagi si hama tadi. Nah, itu. Atau ada juga kandungan dari tumbuhan itu yang bisa kita ambil, bisa menekan populasinya dengan cara membunuh gitu. Nah, itu yang secara nabati tadi. Ya, Sahabat Sejati masih membincangkan tentang pertanian organik bersama dengan BPP Pauwodo. Dan sekarang bagian Azizah yang mau ngasih tahu nih ke Sahabat Sejati tujuan sebenarnya dari pertanian organik. Baik, Sahabat Sejati, tujuan utama dari pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman dikonsumsi untuk kesehatan produsen dan konsumen serta tidak merusak lingkungan. Oke, nah itu tadi sebenarnya udah disinggung juga ya Bapak-bapak tadi kan sudah disinggung tentang tujuan dari pertanian organik ya, menyediakan produk-produk pertanian yang emang aslinya dari alam gitu tanpa harus beli dari bahan-bahan kimia. Oke deh Sahabat Sejati, mungkin selanjutnya ada lagi yang mau ditambahkan Bapak? Oke. Produk-produk pertanian yang aman dikonsumsi. Kalau sudah aman berarti bukan kalau produk yang dihasilkan tersebut sudah aman, otomatis tubuh kita yang menerima atau yang mengkonsumsinya itu otomatis udah duluan sehat. Gitu. Oke. Jadi sebetulnya kembali lagi ke alam. Jadi yang kita konsumsi dari alam, kita kembalikan lagi ke alam. Jadi sebetulnya banyak dampaknya, bukan dari segi lahan yang sehat. Sebetulnya dampak jangka panjangnya itu cukup banyak, termasuk ke kesehatan kita mengkonsumsinya. Sahabat Sejati, jadi nggak ada bahan-bahan kimia lagi yang tercampur ke badan kita atau termakan sama kita. Mungkin ada lagi Bapak? Mungkin kayak itu ya, kayak kembali ke zaman dahulunya ya, nenek moyang kita tuh nggak ada yang kena kanker dulu. Iya kan? Kayak iklan tadi itu kan ngeri kan tadi kena kanker kan. Walaupun sampai sekarang katanya para yang peneliti di bidang tersebut belum tahu pasti apa penyebab kanker. Tapi yang jelas nenek saya dulu nggak pernah kena kanker, rombongan itu kan. Kenapa? Yang dimakannya tadi itu sehat. Saya yakin nenek saya dulu nggak kenal dengan pupuk Sriwijaya, mungkin nggak tahu mungkin. Mungkin itu. Saya bukan apa-apa ya, bukan ini sebuah produk bukan. Itu dibutuhkan juga, dibutuhkan. Namun kita lihatlah yang zaman dahulu kan sehat. Nah, kenapa sehat? Karena bahan yang digunakan tadi yang seperti saya jelaskan di awal, organik itu gampang, bahan alami yang gampang dibentuk, disusun dan gampang diuraikan. Sehingga apa? Kalau sudah dikonsumsi di dalam tubuh kita, ini mungkin yang lebih pasnya orang kesehatan, ahli gizi yang menjelaskan. Tapi saya di peternakan juga pernah disinggung, dipelajari tentang ini. Bahan yang masuk ke dalam nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu senyawa organik yang gampang diserap, disusun menjadi katakanlah apa kita butuh asam amino, dibentuk langsung gampang secara alami. Lain hal kalau itu bahannya tidak organik, akan menimbulkan namanya residu. Nah, itu residu kemana perginya? Nah, ini saya yakin ini tidak tercerna di
sistem pencernaan kita atau bahkan menjadi sampah di sistem transportasi kita, katakanlah itu peredaran darah kita. Kan banyak yang sekarang yang stroke-nya kan gitu. Dulu nggak ada, saya yakin nggak ada. Rendang itu dari dulu sudah ada. Tapi kok stroke itu yang menjadi-jadi kan sekarang. Iya kan? Yang disalahkan kok rendang ya. Padahal rendang itu enak loh. Iya, jadi ini bukan rendangnya, bukan tapi bagaimana kita mengelola bahan baku dari bahan yang kita buat jadi makanan tadi. Bagaimana prosesnya dari tanah itu sampai ke kuali kita. Apakah itu sudah kita serahkan ke fitrahnya secara alaminya sesuai dengan kehendak alam. Apakah sudah seperti itu? Nah, ini pertanian organik ini mengajak kita, menuntun kita ke situ. Sekali lagi saya promosi nih. Bagaimana caranya? Di BPP kita di setiap kecamatan ada tuh penyuluhnya. Iya. Serbu penyulunya. Iya. Nanya aja langsung gitu. Langsung ya, aja Pak. Nggak usah malu. Ada tuh nanti cara-cara. Oke. Kayaknya Pak Wawan menambahkan juga nih, Pak. Mungkin sedikit tambahan saja, sahabat sejati, terkait dengan tujuannya. Dengan pertanian organik juga kita harapkan itu kan terjadi penekanan cost ya, penekanan biaya produksi. Jadi disinilah salah satu diharapkan nantinya, karena dia memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitarnya kan. Jadi harapannya kalau sekarang kalau kita tanyakan kepada para petani terutama yang untuk komoditi padi, mereka kan mengatakan sangat tipis keuntungannya. Jadi ini salah satu alternatif. Kembalilah ke pertanian organik agar biaya produksi yang selama ini mungkin kalau menggunakan pupuk anorganik terkadang dia suatu ketika terjadi kelangkaan pupuk anorganik. Sementara kalau untuk pupuk organik sendiri dia sudah tersedia setiap saat kan. Contohnya seperti pemanfaatan jerami kan, setiap panen itu berarti ada jerami. Manfaatkanlah jerami yang ada gitu aja. Itu salah satu upaya untuk penekanan biaya produksi pertaniannya itu. Salah satu alternatif untuk agar petani itu bisa mendapatkan keuntungan lebih di usaha taninya. Pertanian organik itu menguntungkan. Kenapa? Kalau tiba digalih itu galih pokok benar tuh. Pokoknya kurang, modalnya itu kurang. Tapi Pak Wan, saya pernah dapat keluhan dari petani saya, katanya pertanian organik itu mahal. Jelas mahal, dia beli semuanya. Ramuannya pestisidanya semuanya dibeli. Nah, kalau kita beli memang barang-barang organik itu mahal. Pupuk-pupuknya mahal. Karena apa? Karena produk organik itu permintaannya cukup tinggi. Kemudian itu produk tren, ada trennya gitu kan. Jadi di kalangan tertentu ini sudah menjadi keharusan. Jadi harga sudah bukan rahasia lagi. Harga produk-produk organik itu apapun padi organik, sayur organik itu lebih mahal di pasaran. Sehingga ya nggak salah juga kalau mereka yang produsen pupuk organik, ramuan-ramuan organik itu untuk tanaman itu agak mahal. Nah, jadi ini dalam kita petani organik, tadi saya kan petani Pak Wawan dan rekan-rekan sekalian dan rekan-rekan kita petani. Nah, di sinilah diminta kreativitas kita dalam bertani organik. Banyak loh kesempatan kita mengolah sumber daya yang ada di lingkungan kita. Itu yang kita manfaatkan. Jadi ya betul yang disampaikan Pak Wawan tadi kan, kosnya jadi rendah. Nah itu, jadi ngawur juga kalau ada juga yang menyatakan pertanian organik itu mahal. Nah gitulah. Jadi mungkin sedikit ditambahkan ya, kalau kita kembali ke pertanian organik, otomatis produk-produk yang dihasilkan itu juga akan bernilai lebih gitu. Karena masyarakat sekarang ini sudah mulai sadar akan apa yang dikonsumsi itu apakah berdampak baik terhadap kesehatan atau tidak gitu. Makanya untuk kedepannya, terutama kedepannya lagi, saya rasa atau saya yakin masyarakat itu sudah semakin peduli akan pentingnya mengkonsumsi produk-produk organik.
Padahal berarti intinya nih pertanian organik nih emang lagi dilirik dan disukai sama banyak orang. Tapi kenapa larinya tadi seperti Pak Alek bilang jadi mahal gitu ya Pak ya? Karena nggak bisa memanfaatkan sumber daya yang ada gitu, sumber daya alam yang ada. Oke deh, dilanjut lagi ya Sahabat Sejati, tetap di 90,8 FM. Oke, Sahabat Sejati, udah mulai tahu kan betapa pentingnya pertanian organik itu dan bagaimana kedepannya pertanian organik ini dilirik oleh masyarakat. Nah, tapi kenapa belum petani-petani di sini ini belum tertarik untuk bergabung sama pertanian organik? Emang apa masalahnya? Katanya sih ada masalah tentang konservasi pertanian dari yang konvensional ke organik. Itu emang butuh waktu berapa lama, Aziza? Oke, Sahabat Sejati, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk masa konvensi dari pertanian konvensional menuju pertanian organik? Yang pertama, masa konvensi untuk tanaman semusim yakni 2 tahun. Oke. Yang kedua, masa konvensi untuk tanaman tahunan yakni 3 tahun. Yang ketiga, lahan bekas hutan bukaan baru. Tidak ada masa konvensi. Oke, jadi kalau misalnya lahan-lahan seperti yang semusim dan tahunan itu yang perlu waktu ya. Oke, mungkin bapak-bapak yang lain mau nambahkan? Oke. Baik, pemirsa Radio Teman Sejati. Maksudnya yang masa konvensi untuk tanaman semusim 2 tahun itu maksudnya itu yang misalnya penggunaan pestisida atau pupuk kimia itu yang berat. Maksudnya kalau yang di sebagian petani kita di Solok Selatan mungkin ada sebagian petani itu yang pemakaian pupuk dan pestisidanya itu masih ya istilahnya sebagai perangsang aja, sebagai perangsang, sebagai apa aja. Jadi sebetulnya yang 2 tahun ini pemakaian pestisidanya tuh yang berat, jadi dibutuhkan waktu minimal tuh 2 tahun, minimalnya tuh 2 tahun. Nah, seperti yang di Alan Panjang tuh kan, itu kan penggunaan pestisida sama pupuk kimianya tuh kan bisa dikatakan udah agak berat. Jadi itu perlu waktu 2 tahun. Nah, minimal 2 tahun. Oke, lanjut lagi. Jadi mungkin ini erat kaitannya dengan kemampuan tanah kita ya, kemampuan tanah kita dalam bagaimana sudah kalau bahasa gampang itu racun yang masuk ke tanah itu bisa diurai kembali menjadi lahan yang ekosistem tanah yang hidup secara alami lagi itu butuh waktu memang segitu. Memang butuh waktu. Kemudian ada lagi faktor yang mempengaruhi di situ adalah kebiasaan perilaku budaya. Kalau orang Indonesia tuh udah biasa ya kalau nggak makan nasi nggak makan, sama kayak gitu. Kalau nggak mupuk padinya nggak yakin dia. Sebenarnya saya bilang tadi hujan ada petirnya itu sudah pupuk urea. Itu boleh diuji tanahnya. Namun itu ada faktor lain selain kemampuan tanah kita, lingkungan di tanah itu seperti itu. Mengubah budaya ini butuh waktu. Nggak serta-merta. Mungkin Pak Wawan ada pengalaman mungkin ya. Pak Wawan ini garis kerasnya kalau di organik. Kalau nggak seperti ini nggak bisa. Kalau saya permisif orangnya ya bolehlah, yang penting mau lah gitu. Kalau Pak Wawan ini memang ada orientasinya nantinya sertifikasi ya Pak. Nah ini. Jadi masa konversi itu erat kaitannya dengan sertifikasi. Sertifikasi dalam hal ini nanti petani-petani yang melakukan usaha pertanian secara organik itu diharapkan nanti memasarkan produk organiknya itu diakui atau tidaknya itu kan berdasarkan sertifikat yang ada. Jadi memang artinya gini, kalau memang lahan yang digunakan itu bekas hutan atau memang misalnya untuk lahan
sawah ya, komoditi padi bukan baru itu tidak ada masa konversi. Nah, itu bisa langsung bisa mendapatkan diajukan untuk mendapatkan sertifikat organiknya. Tetapi tidak tertutup juga kemungkinan bagi petani yang mengelola usaha pertaniannya atau lahan sawahnya mungkin selama ini secara konvensional menggunakan pupuk kimia sintetis ya kan, atau menggunakan pestisida juga. Jadi tidak tertutup kemungkinan untuk ke depan itu mereka juga bisa mendapatkan sertifikat organik. Tapi dengan catatan mereka memulai dulu melakukan usaha budidayanya itu secara organik. Selama 2 tahun tersebut memang dilakukan secara organik, tapi belum bisa mendapatkan atau memperoleh sertifikat organiknya. Nah, itu yang masa konversi. Masa konversi itu artinya masa peralihan. Masa peralihan. Jadi disitulah artinya gini, kalau memang kemauan itu ada, memang nanti di tahap awal ada penurunan produksi itu pasti. Karena melalui kimia sintetis otomatis dia bisa mendoprak produksi secara pesat. Sementara karena dia mudah terurai kan. Sementara kalau kita kaji ke organik itu terurainya kan lambat. Dia harus dibantu dengan mikroorganisme yang ada di sekitarnya. Sementara kita dengan menggunakan pestisida, dengan menggunakan pupuk anorganik atau pupuk kimia sintetis selama ini, otomatis mikroorganisme yang ada itu juga akan tertekan populasinya, pertumbuhannya itu tertekan gitu, pengaruh dari kimia sintetis tadi. Jadi untuk itulah makanya butuh waktu agar peningkatan produksi itu bisa meningkat lagi. Hal itulah yang mengakibatkan produksi di masa konversi itu memang menurun. Karena keseimbangan alam yang ada di sekitarnya itu belum sempurna. Nanti kalau memang sudah sempurna keseimbangannya, jadi tanaman itu juga bisa tumbuh dengan baik seperti zaman dahulu, seperti yang dibilang Pak Alek tadi itu. Sebenarnya nenek-nenek moyang kita itu tidak kenal yang namanya pupuk urea, pupuk itu segala macam. Pertumbuhan padi justru lebih bagus dulu daripada yang sekarang. Terus juga masalah terkait dengan pestisida. Kalau zaman dulu pestisida itu jumlahnya mungkin sedikit, lebih sedikit. Karena apa? Karena zaman dulu tuh juga dengan pestisida yang kita sendiri bisa menghafal ya, nama-nama jenis pestisida itu bisa menekan ya, mampu menekan OPT. Sementara kalau kita ke kios pada saat ini itu ratusan merek dagang. Kenapa kok sampai harusnya dengan senjata yang banyak, yang ratusan tadi itu populasi OPT itu bisa ditekan? Kenapa? Kenyataannya justru meledak. Nah, gitu. Jadi itu dampak-dampak penggunaan kimia sintetis tadi itu yang berakibat juga itu dampak buruknya. Jadi makanya diharapkan kita kembali ke pertanian organik. Oke. Mungkin juga ada lagi Bapak. Oke, selanjutnya mungkin tadi kan udah masalah sertifikasi organik itu ya Pak Sahabat Sejati. Mungkin itu juga yang mempengaruhi masyarakat tuh enggan atau malah lambat untuk ikutan sama pertanian organik gini Pak. Adakah masalah lainnya mungkin Pak yang bikin Sahabat Sejati atau petani-petani lainnya enggan atau lambat untuk berkembang melakukan pertanian organik? Mungkin saya pengantar aja mungkin ya. Yang kalau di PAU2 yang lebih yang lebih sering dan lebih dalam berkecimpung dengan pertanian organik ini kan Pak Wawan ya, Pak Wawan. Namun saya penyuluh juga mengikuti dan melihat ini pertanian organik tadi, seperti saya dari awal saya menyatakan ini adalah masalah budaya, mengubah budaya. Sementara sampai saat ini pun mie instan lebih diminati kan. Nah ya, karena itu tuh adalah budaya tadi. Kita lebih suka dengan hal-hal yang instan. Pertanian organik tidak seperti itu. Kita menghidupkan ekologi dan di tanah kita menghidupkan tanah itu dan menuai hasilnya nanti kan begitu. Nah ini pemerintah kita bagaimana? Pemerintah kita udah cukup mendorong, mengusahakan kegiatan pertanian organik ini. Bagaimana petani kita bisa
mengeluarkan produk organik yang bisa dipertanggungjawabkan dengan sertifikat. Udah cukup. Namun itu tadi mengubah kebiasaan tadi, tantangannya itu ketika produksi ada pada masa-masa konversi tadi terjadi penurunan produksi, disitulah tantangan yang dihadapi pemerintah. Masyarakat cenderung melihat itu dari hasilnya, bukan dari prosesnya. Itu tidak ada yang dipermasalahkan di situ, dan itulah kenyataannya. Kita lebih biasa melihat sesuatu itu dari hasilnya, bukan dari prosesnya. Namun ini ya kami akan sebagai kami dari pemerintahan akan terus kaji Lamuko akan diulang-ulang taruh. Ya kami akan promosikan terus. Ya kami akan mengajak terus karena memang itulah hakikat kita bertani itu. Bukan hanya sekedar menghasilkan produk, tapi keberkahan. Ketika dimakan ada racunnya, apakah itu berkah? Itu pertanyaannya lagi kan? Ya ada racunnya, ada residunya dari yang kita buat. Saya nanti kalau ngomong nyimbang sana sini, tidak salah apa yang terjadi di negara kita sekarang ini seperti ini. Mungkin di situ ada kealpaan kita bersama dalam melaksanakan pertanian kita bertani ada kurangnya, maka inilah dalam bertani organik ini kita kembalikan lagi ke fitrahnya. Mungkin nanti ditambahkan lagi oleh teman. Mungkin kami sampaikan di sini juga kepada pemirsa bahwasanya ada lembaga yang khusus untuk mengeluarkan sertifikat organik. Itu letaknya di Sumatera Barat, ya kan. Untuk kita yang mengeluarkan sertifikat organik itu adalah LSO namanya, Lembaga Sertifikasi Organik. Nah, itulah yang mengeluarkan ada logo sertifikat organiknya nanti di produk yang dihasilkan oleh para petani atau kelompok tani yang mengelola usahanya secara organik. Nah, terus untuk masalah kendala, ya ada mungkin beberapa. Salah satunya itu kendala pasar, karena ya perlu kita sadari bahwasanya kesadaran masyarakat belum sepenuhnya mau membeli yang produk organik. Karena produk organik juga mahal katanya. Jadi seperti itu. Terus juga kendalanya di sini yaitu minat ya. Itu yang masalah minat tadi, minat konsumen dan pemahaman terhadap produk organik itu belum paham betul ya. Seperti apa yang produk organik, yang seperti apa yang produk non organik. Karena kebiasaan ibu-ibu kalau belanja di pasar itu produk organik, dia lebih cenderung memilih produk pertanian itu yang bentuknya bagus, mulus, padahal itu belum tentu sehat untuk dikonsumsi gitu. Itu. Itulah mungkin. Lihat bagus aja tuh, udah ambil. Ya, terus juga mungkin ada kendalanya petani itu menganggap proses untuk sertifikasi ini memang sedikit rumit ya, karena memang diharapkan di situ ada prinsip catat apa yang kamu lakukan apa yang kamu catat gitu. Karena apa? Karena di kegiatan organik ini memang dia secara holistik gitu. Orangnya dulu yang organik gitu. Jadi tidak ada dusta di antara kita seperti itu. Contohnya saja saya seperti sebagai inspektor ya, inspektor organik yang mengawasi kegiatan budidaya organik itu. Kalau saya melihat karung pupuk urea dijadikan orang-orangan di lahan sawah, ada kecurigaan, timbul kecurigaan benar atau tidak, kenapa ada pupuk urea gitu kan, sementara urea itu kan anorganik gitu. Berarti kemana pupuknya, kenapa ada karungnya, kan seperti itu mungkin. Terus ya untuk di sini kami sampaikan bahwasanya untuk Kabupaten Solok Selatan itu baru ada dua ya, ada dua kelompok tani yang sudah memproduksi. Ini untuk komoditi padi ya, padi sawah. Yang pertama itu ada di Kecamatan KPGD ya, kelompok tani namanya kelompok tani Mekar Bakti ya, di Sungai Kalu tepatnya. Itu ada ketua kelompok taninya itu Arlinanda ya, Pak Arlinanda ya. Terus ada juga satu lagi di Kecamatan Pauduo. Itu letaknya di Simancung ya, Jorong Simancung. Itu
nama kelompok taninya Usaha Bersama. Itu kedua kelompok ini sudah mendapatkan sertifikat organik. Dan produk-produk yang dihasilkannya dalam bentuk beras itu sudah mendapatkan logo organik dari LSO ya, Lembaga Sertifikat Organik. Mungkin itu sedikit kami sampaikan. Oke, nah itu ya sahabat sejati yang seperti dikatakan Pak Wawan, kalau mau sehat ya mulainya dari kita ya sahabat sejati. Oke, masih bersama edukasi juga, tapi setelah yang satu ini tetap di 90,8 FM. 90,8 FM. 90,8 FM. Radio Teman Sejati. Oke sahabat sejati, nah sebenarnya tadi udah dikasih tahu sih kebanyakan apa keuntungan dari pertanian organik. Tapi biar sahabat sejati lebih paten lagi dan lebih tertarik lagi sama pertanian organik, boleh deh Aziza, ada berapa nih keunggulan atau keuntungan dari pertanian organik? Oke sahabat sejati, keuntungan dari pertanian organik yang pertama lebih ramah lingkungan, yang kedua lebih ekonomis dan terjangkau dari segi biaya produksi. Selanjutnya harga jual dan permintaan konsumen lebih tinggi. Sebetulnya dari yang disampaikan Aziza tadi sebetulnya masih banyak keuntungan dari pertanian organik. Salah satunya seperti yang sudah disampaikan tadi, dari segi kesehatan. Dari kesehatan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan. Kalau udah sehat, kalau produknya tuh udah sehat secara otomatis tubuh kita yang menerima itu dapat secara cepat mencernanya, ndak ada residu. Kalau yang memakai pupuk kimia atau pestisida itu kan ada residunya. Residunya itu tadi yang mengendap dalam tubuh kita. Itu yang membuat pertanian organik ini cukup baik dari segi kesehatan. Jangka panjangnya ya sahabat sejati. Oke, selanjutnya Bapak Wawan. Mungkin sedikit saja sahabat sejati kami tambahkan juga di sini untuk masalah pertanian organik ini ya kan, perlu kita sadari untuk saat ini mungkin para petani kita sudah mengeluh ya, apalagi nanti anak cucu. Ya enggak, dengan biaya yang sekarang saja para petani kita sudah mengeluh dengan pembelian harga pupuk yang tinggi, ya kan, harga pestisida yang sudah mahal. Banyak petani yang mengatakan keuntungannya itu sangat tipis untuk komoditi, terutama untuk padi sawah ya. Jadi kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya ya lahan pertanian itu memang punya kita, tapi sertifikatnya ya, mungkin sertifikat hak miliknya kita yang punya, tapi kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya yang lahan sawahnya itu yang punya adalah anak cucu kita ke depan. Jadi jangan sampai kita rusak di saat ini, kita merusak lahan sawah kita itu sehingga anak cucu kita ke depan tidak mampu atau tidak bisa lagi mengelola lahan sawah tersebut. Kalaupun bisa dengan biaya yang mahal gitu. Jadi itulah mungkin keuntungan juga nantinya kalau kita mau secara berangsur mengarah ke pertanian organik. Jadi yang jelas lahan pertaniannya itu nanti semakin ke depannya itu semakin lebih produktif lagi untuk menghasilkan produk pertaniannya. Ini nyambung dari Pak Wawan tadi ya. Memang itu keluhan petani kita, untungnya tuh tipis karena biaya produksi tinggi karena pupuknya banyak, racunnya banyak. Saya sering sampaikan ini ke petani saya. Bapak Ibu sekalian, saya ajak ke rumah makan yang rumah makan, katakanlah rumah makan sederhana itu yang terkenal kan, rumah makan masakan Padang, masakan Minang. Di situ dihidangi semua, tambun, sut, dendeng, lambo. Rendang kan semua dihidangi. Tapi mulut Bapak Ibu saya lakban, tangannya saya ikat. Nah, sama seperti itu, sawah kita dipupuk, dikasih ini, dikasih itu, tapi mulutnya dilakban. Nah, apa yang terjadi di tanah kita pada saat sekarang ini? Pupuknya dikasih, tapi yang akan istilahnya yang akan menyunguk ke akar itu dan membawa makanan tadi dari akar sampai ke itu
ke daun, itu tuh nggak hidup di dalamnya bakteri-bakterinya. Apalagi dalam mengangkut hara itu dibutuhkan namanya potensial hidrogen, istilah gampangnya pH, keasaman kan. Nah, kondisi itu biokimia lagi. Dia diharapkan nantinya ke arah netral. Nah, netral itu sama aqua istilahnya kan. Tanah kita itu kita geser keasamannya ke mirip-mirip dengan air mineral kan, seperti itu. Kondisi saat ini tanah kita itu asam. Kenapa asam? Pertama itu memang fitrahnya kita di Khatulistiwa, kita di tropis, memang itu asal hujan itu, apalagi kalau banyak polusi akan tanah kita akan asam. Kemudian kita ngasih pupuk-pupuk ini, yang racun-racun ini, itu keasaman tanah itu akan tinggi. Tambah lagi dalam apapun budidaya kita menganggap memberi kapur dolomit, kapur pertanian itu tidak begitu wajib. Yang wajib itu ngasih kapur kalau kita nanam cabai. Kenapa? Karena cabai modalnya tinggi, keuntungannya tinggi. Loh, padi jangan lupa juga kita makan itu tuh bukan cabainya saja, makan cabai pedas. Kalau nggak pakai nasi. Nah, jadi itu saya memang agak terjadi perdebatan juga di antara kami. Ngasih penting apa tidak? Penting. Itu tadi analoginya, perumpamaannya. Sudah dikasih makan sambal enak-enak, yang membawa ke mulut tanaman tadi nggak ada. Nah, jadi itu pH tanah perlu kita perhatikan. Kita tidak aja dengan memberi kapur pertanian, menghidupkan menghidupkan mikroorganisme tanah. Di tanah itu banyak mikroorganismenya, misalkan nitrosomonas itu untuk menguraikan dan mengikat nitrogen. Itu sudah sedikit populasinya. Itu yang kita hidupkan kembali kan gitu. Jadi pertanian organik itulah yang kita hidupkannya dengan membuat agen-agen hayati di tanah gitu. Terus mungkin sedikit kami tambahkan juga keuntungannya ya, dengan mengkonsumsi produk organik otomatis kita kan sadar bahwasanya pemicu penyakit-penyakit yang pada marak pada saat ini kan salah satunya tingginya mengkonsumsi residu ya, pestisida atau kimia sintetis dari yang dikonsumsi. Nah, jadi tidak ada salahnya juga sebagian orang kan mengatakan bahwasanya harga produk organik itu mahal katanya. Nah, sementara kalau kita kaji lagi biaya berobat setelah dampak dari mengkonsumsi pestisida atau residu pestisida atau residu kimia tadi itu saya rasa jauh lebih mahal lagi. Bener. Gitu kan. Nah, jadi untuk itulah memang perlu kita mengedukasi masyarakat pentingnya kita mengkonsumsi produk-produk organik ke depannya. Oke. Ya, jadi Sahabat Sejati balik lagi ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tetap di 90,8 FM Radio Teman Sejati. Oke Sahabat Sejati, gak kerasa ya udah 17:23 waktu Radio Teman Sejati. Sebenarnya obrolan tentang pertanian organik nih kalau diperpanjang bakalan gak selesai ya Sahabat Sejati. Jadi langsung aja kita minta closing statement sama para BPP yang hadir hari ini. Oke, dari siapa dulu? Mungkin dari saya dulu. Mari kita mulai mengkonsumsi produk organik, karena dengan mengkonsumsi produk organik itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas ke depan. Oke, selanjutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu petani, kami dari penyuluh khususnya BPP Pauboduo, kami takkan bosan-bosan untuk menyuluhkan pertanian organik. Kenapa? Karena kita lihat dari segi cost atau biaya cukup menguntungkan, apalagi kita dari segi kesehatan. Lahan yang kita kelola ini mau kita habiskan untuk saat ini atau untuk anak cucu kita. Nah, cuma itu pesan kami dari penyuluh untuk keberlanjutan pertanian kita yang lebih baik. Namun sebenarnya kita akan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi
pemirsa teman sejati yang mau berdiskusi. Ayo kita berdiskusi, kita bertani. Kalau hanya sekedar bertani, nggak apa bedanya gitu kan? Tetapi kita bertani menghasilkan produk, menghasilkan hasil pertanian. Yang kita cari lebih dari itu adalah keberkahannya. Ya, produk yang aman konsumsi. Kita mengubah perilaku, karena organik itu mengubah perilaku kita, mengubah adat kebiasaan kita, sehingga kita bisa nantinya full bertani organik. Marilah untuk pemirsa sekalian cari penyuluhnya atau datang ke BPP. Ayo kita berdiskusi, membuka hati, bicara hati ke hati, bagaimana kita bisa menggiatkan lagi pertanian organik ini. Oke ya. Azizah mau tambahkan? Oke ya, dari mana sih? Pastinya kalau mau sehat mulainya dari sekarang. Gak usah ragu-ragu ya sahabat sejati, pertanian organik nih pastinya menguntungkan, dan bukan buat sahabat sejati aja, tapi juga buat para pekonsumsinya ya, seperti kita. Oke deh sahabat sejati, ketemu lagi di edukasi lainnya. Semoga sahabat sejati tetap sehat dan juga selalu semangat, serta paling penting selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meni pamit dan juga BPP pamit dari PAU Duo. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.